Halo, shalom teman-teman pemuda dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, senang banget kalau hari ini kita bisa bersama-sama lagi. Walaupun mungkin kita nggak bertemu bareng-bareng, tapi percayalah teman-teman, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Gak terbatas oleh tempat, gak terbatas oleh waktu. Jadi ini waktu yang tepat buat kita sama-sama bersekutu dimanapun kita berada. Kita mau belajar hari ini. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Menaikkan setiap pujian penyembahan, rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Raja di atas segala raja yang layak menerima pujian penyembahan. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang memberikan yang terbaik buat anak-anak-Nya. Kami datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan, membawa syukurku atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagiku. Ku datang Tuhan, membawa rinduku, kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Bersama katakan, hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertahta di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Terima kasih Yesus. Kami datang membawa kerinduan kami Tuhan. Ku datang Tuhan, membawa rinduku, membawa rinduku, kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau bertahta di hidupku. Jadilah kehendak-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau,
Engkau bertata di hidupku, jadilah kehendak-Mu dalamku. Kau Bapa yang setia, oh, kami menyembah Engkau. Kami tinggikan, kami Kerajaan-Mu datanglah, Kerajaan-Mu datanglah, oh, bagi setiap kami. Haleluya. Hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku, jadilah kehendak-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau bertata di hidupku, jadilah kehendak-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau bertata di hidupku, jadilah kehendak-Mu. Yang bertata di hidupku, jadilah kehendak-Mu. Yang bertata di hidupku, jadilah kehendak-Mu dalamku. Di dalamku, jadilah kehendak-Mu, jadilah seperti yang Engkau mau. Engkau Yesus Tuhan kami, Allah kami, Bapa dan Raja kami, yang kami rindukan.
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Senang bertemu dengan kalian. Rasanya lama sekali saya sudah tidak menyampaikan firman Tuhan di RYC. Saya mempunyai anak gadis seumur kalian. Dan di rumah saya juga ada beberapa pemudi, maksud saya ada remaja pemuda yang tinggal bersama dengan saya. Juga menjadi anak-anak saya seperti anak-anak kandung saya. Dan saya memperlakukannya tentu seperti anak kandung saya sendiri. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalian yang mungkin sekarang lagi ada di kos. Ya. Yang hidup kalian hanya tergantung dari penghasilan yang hanya cukup 1 bulan. Dan sekarang kalian harus menghadapi keadaan seperti ini. Kalau saya, maksud saya kalau anak-anak saya dekat dengan saya bisa memperhatikan mereka. Saya bisa melihat kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, gak kebayang ini dengan kalian yang jauh dari orang tua, yang harus memenuhi kebutuhan sendiri di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya berharap kalian masih bisa survive. Dan hal ini menjadi pelajaran yang mahal untuk kita semua. Mungkin ada anak-anak muda yang anggota keluarganya terpapar COVID-19. Bahkan mungkin ada yang juga sampai meninggal. Inilah realitas hidup. Hal-hal seperti ini bisa kita jumpai dalam kehidupan tanpa kita duga
atau di luar pertimbangan kita. Di luar pertimbangan kita. Ya. Saya tidak mengancam kalian, tetapi saya memberikan pemikiran yang realistis bahwa persoalan hidup yang kita hadapi ke depan bisa lebih berat dari pandemi COVID-19 ini. Pada waktu keadaan baik-baik, mungkin orang tidak mengerti, tidak memahami realitas itu. Sebab semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik. Everything is smooth, running well, ya. Dan seakan-akan keadaan itu akan berlangsung terus. Ini dunia. Dunia yang kita jalani hari ini, yang di mana kita berdomisili, bukan lagi dunia seperti yang dihadapi oleh orang-orang puluhan atau belasan tahun lampau. Ini keadaan bisa berubah setiap saat. Ya, entah karena krisis moneter, krisis keuangan, entah karena ekosistem bumi, ya, erupsi, gempa bumi, tsunami, perang, atau pandemi seperti yang kita alami atau kita hadapi hari ini. Kalian harus belajar untuk menghayati realitas hidup ini. Bahwa sesuatu yang tidak pernah kita duga bisa terjadi di depan, di luar perhitungan kita, di luar dugaan kita. Kita harus berpikir realistis. Yang pertama, kita harus memiliki potensi yang cukup untuk survive. Orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak memiliki potensi, itu orang yang bunuh diri sebenarnya. Orang yang punya potensi saja hari ini terseok-seok. Ya, tidak mudah menjalani hidup di tengah-tengah pandemi atau di tengah-tengah suasana perang atau bencana alam atau berbagai krisis lain. Tidak mudah, apalagi kalau orang tidak memiliki potensi. Kiranya Tuhan berkenan ya melewatkan pandemi ini. Dan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita memiliki hari yang baik setelah wabah ini, ya, kalian harus memaksimalkan potensi. Ya. Sekolah, kuliah yang giat dan tekun, bakat dan talenta yang Tuhan taruh di dalam dirimu harus dikembangkan maksimal. Bukan hanya sekedar mau senang menikmati bakat, tapi bagaimana potensi bakat talenta yang Tuhan berikan itu bisa mendatangkan uang, bisa menunjang kehidupan. Jangan batasi pergaulan. Walaupun kita memang harus menjaga siapa orang yang bisa menjadi sahabat yang dengannya kita bisa sharing, bisa berbagi. Tetapi kita harus memiliki relasi, koneksi, sebab itu bagian dari potensi yang harus kita bangun. Jadi potensi diri
harus dibangun, memaksimalkan diri, membuat relasi koneksi yang baik. Memaksimalkan potensi harus realistis dan cerdas. Jangan memaksimalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Juga jangan malu memanfaatkan sesuatu yang kelihatannya tidak bernilai. Kalian bisa masak, katakanlah bisa membuat gado-gado. Kalau kalian bisa membuat gado-gado yang dicicipi enak, itu sudah potensi. Ya. Tidak usah jauh-jauh mikir bagaimana mengasah intan. Tapi bagaimana membuat gado-gado. Bagaimana bisa membuat ketoprak yang enak, itu pun potensi. Ini contoh sederhana. Belum yang lain. Kalian bisa membersihkan sepatu dengan baik. Seperti yang saya perhatikan ada orang-orang yang bisnisnya membersihkan sepatu. Ya. Atau apapun juga, kembangkan. Jangan nunggu situasi seperti hari ini baru kalian sadar betapa berartinya memiliki potensi itu. Lagi pula orang tua kita tidak selalu kuat, tidak selalu sehat, dan tidak selalu ada. Memaksimalkan potensi, mengembangkan talenta dan bakat untuk kehidupan. Ya, untuk kehidupan. Itu bagian dari tanggung jawab. Dan orang yang tidak bertanggung jawab akan hal ini tidak layak untuk diberkati. Kalau kalian sekarang bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus sungguh-sungguh ya. Kalian harus sungguh-sungguh bekerja dengan baik, produktif, ya, helpful, useful, ya, berguna, betul-betul produktif, suka menolong, sehingga dibutuhkan ketika ada pengurangan pegawai, kalian tidak termasuk yang dikeluarkan karena kalian seseorang yang betul-betul produktif. Dan itu pengabdian kepada Tuhan. Jangan kalian pikir ini bukan pengabdian, itu pengabdianmu. Maka sebenarnya dari nilai sekolah, walaupun tidak mutlak, tapi hampir mutlak. Dari prestasi kita di sekolah, di kuliah itu sudah nampak loh tanggung jawabnya seseorang, saudara. Sudah nampak. Sikap berjaga-jaga seperti ini bagian dari ibadah kita. Dari ibadah kita. Dan jangan lupa bahwa suatu hari nanti kita pasti menopang orang tua, bukan? Pasti. Kita yang akan menopang orang tua. Waktu kecil kita ditopang orang tua, kita dihidupi. Kalau nanti orang tua sudah makin sepuh, makin tua, makin rentan, kita yang menghidupi mereka. Kita yang menghidupi mereka. Jadi kalau Tuhan memberi kita kesempatan ya, kita bisa melewati pandemi corona ini, COVID-19 ini, ayo kita memulai lagi hidup yang lebih baik. Bahkan sekarang ini, ketika kita memiliki banyak waktu di rumah, tidak memiliki kegiatan seperti hari-hari biasa sebelum pandemi COVID-19, kembangkan apa yang bisa dikembangkan. Saudara, ya kalian tahu YouTube itu kaya sekali dengan data. Ada orang bisa potong rambut hanya karena melihat YouTube.
Ada orang bisa membuat jelly hanya karena YouTube. Ya, dan saya sudah mendengar beberapa kisah dari orang-orang yang bisa mengembangkan satu bakat hanya karena melihat YouTube. Kaya sekali. Nah, saudara, jangan hanya habis waktu untuk nonton film seri. Bukan tidak boleh. Tetapi kembangkan. Belajar berbagai bahasa dari YouTube. Lakukan itu. Supaya waktu yang banyak ini tidak kita gunakan sia-sia. Nah, ini sikap berjaga-jaga menghadapi kehidupan di bumi ini. Tetapi sementara kita memiliki sikap bertanggung jawab menghadapi kehidupan ini untuk diri kita maupun untuk orang tua kita, kita juga harus memiliki sikap berjaga-jaga untuk kehidupan kekal. Dan mestinya sudut pandang kita mengenai hidup kekal ini yang memotivasi kita menjalani hidup sekarang, ke depan di bumi, sampai kekekalan. Nah, pada umumnya jangkauan pandang hidup manusia itu hanya sampai di batas kubur. Pada umumnya begitu. Banyak orang tua yang tidak mewariskan jangkauan pandang hidup yang mestinya sampai kekekalan. Ya. Jangkauan pandang hidupnya hanya sampai di kubur. Padahal manusia itu kan makhluk kekal. Kubur tidak menghentikan kehidupan, hanya menghentikan fisik. Tetapi kubur tidak menghilangkan kesadaran manusia. Kubur hanya menghentikan perjalanan hidup fisik jasmani, tetapi tidak menghilangkan kesadaran. Dan sesuai firman Tuhan, manusia nanti akan dibangkitkan, memiliki kesadaran kekal dan kembali memiliki tubuh seperti ini. Tentu mereka yang hidup di dalam keberkenanan di hadapan Allah akan menerima kehidupan yang indah bersama dengan Allah. Tetapi orang yang tidak mengisi hidupnya secara benar akan terbuang, akan dibuang ke dalam api kekal. Orang tua, banyak yang tidak memiliki jangkauan pandang itu. Tidak memiliki jangkauan pandang sampai kekekalan. Lingkungan kita juga begitu, rata-rata begitu. Sehingga jangkauan pandang kalian orang-orang muda rata-rata hanya sampai batas kubur. Padahal kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi kita itu nanti di kekekalan. Nanti dunia di mana kita hidup ini, dunia yang sudah rusak. Dunia yang sudah terhukum, dunia yang sudah terkutuk, ya. Dunia yang tidak bisa lagi menjadi hunian yang ideal. Tidak bisa lagi jadi hunian yang baik. Ya, banyak orang tidak mengerti kebenaran Alkitab, ya, sehingga tidak tahu hal ini. Dan sedikit ya, orang yang benar-benar menghayati realitas. Kecuali ketika terbentur dengan masalah berat. Ya, seperti misalnya terpapar COVID-19 dan terancam nyawanya.
Nah itu baru, oh ini realitas. Orang tua jatuh miskin. Orang tua maksudnya ayah masuk penjara. Ya. Itu baru realitas itu dialami, betapa menakutkan ya. Tapi itu pun masih masalah kecil ini. Belum menyangkut kekekalan sebenarnya. Pandemi ini ya membuat kita sebenarnya mencium realitas dari dunia yang tidak ideal. Mestinya kita bisa mengendus, mencium keadaan dunia yang tidak ideal. Apakah Allah yang maha baik katanya, Allah yang maha cerdas itu menciptakan dunia macam ini? Nah, saudara yang tidak mengalami kepahitan hidup, mungkin tidak terlalu memahami realitas. Orang tuanya mampu, mau makan ada, mau jalan kemana, ada kendaraan terlindungi. Mungkin saudara tidak menghayati dahsyatnya realitas. Belum atau tidak menghayati dahsyatnya realitas itu. Coba kalau misalnya ada gempa, ya, Jalan Sudirman terbelah, gedung-gedung roboh, atau anak Gunung Krakatau meledak, Jakarta gelap gulita, Jawa Barat dipenuhi abu. Nah, baru kan bisa merasakan realitas itu. Alkitab mengatakan dunia nanti juga seperti itu. Unsur-unsur di udara terbakar dalam nyala api. Manusia menghadapi realitas surga kekal atau neraka kekal. Manusia hari ini mata hatinya ditutup terhadap realitas itu. Seakan-akan hidup itu hanya sekali di bumi ini dan tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Sehingga manusia berusaha untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya kesenangan yang bisa dimiliki. Anak-anak muda sibuk dengan kesenangan-kesenangannya, ya, pacaran, lalu menikah, lalu punya anak, bagaimana punya rumah, punya kendaraan. Fokusnya hanya dunia hari ini sampai kubur. Ia tidak mempersiapkan kehidupan di balik kuburnya. Kehidupan di balik kubur kita itu adalah buah dari seluruh kehidupan kita sejak di bumi ini. Saya mengajak kalian menyadari hal ini. Sebagai anak-anak Allah, kita sebenarnya dipersiapkan untuk mewarisi hidup di tempat di mana tidak ada wabah, penyakit, tidak ada bencana, tidak ada penderitaan. Dan tempat itulah yang mestinya menjadi kesukaan kita. Ya, kesukaan kita. Untuk mencapai tempat itu kita harus mengisi hari hidup kita ini di bumi dengan baik. Dan itu menjadi motivasi hidup kita. Tadi saya sudah katakan hidup kekal itu menjadi motivasi kita. Tadi saya sudah mengajarkan bagaimana kalian memaksimalkan potensi, bekerja keras, mengembangkan bakat dan talenta untuk kehidupan di bumi ini. Iya. Tetapi sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini adalah taburan untuk kehidupan kekal kita. Nah, banyak orang menasehati sesamanya hanya sekedar bagaimana mengembangkan potensi, memaksimalkan diri untuk kehidupan sekarang. Ya, itu tidak salah. Tetapi sebagai anak-anak Allah yang memang disetting, didesain Tuhan untuk
dunia yang akan datang, kita melakukan semua apa yang kita lakukan hari ini, itu supaya kita suatu hari ketika bertemu dengan Tuhan, ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita sekolah dengan baik, kita kuliah dengan baik, ya. Kita berkarir dengan baik, kita memaksimalkan semua potensi kita. Yang semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Dalam satu tulisan di buku saya akhir-akhir ini, ya, tanggung jawab keselamatan atau perjuangan keselamatan, saya tulis satu kalimat. Orang yang tidak bertanggung jawab tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Sebab orang yang tidak bertanggung jawab itu orang yang menyangkali kemanusiaannya. Orang yang menyangkali kemanusiaannya, dia pasti menyangkali keberadaan Allah. Jadi kalau orang bertanggung jawab dalam hidup ini untuk kehidupannya di bumi, sehingga bisa survive, itu belum tentu masuk surga. Belum tentu. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidup di bumi ini, sehingga menjadi beban bagi orang lain, menyusahkan orang lain, tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Orang seperti ini pasti tidak jadi berkat. Tidak layak menjadi anak-anak Allah. Saya ulangi ya, orang yang bertanggung jawab dalam hidup ini, mengembangkan talenta, bakat, sehingga bisa survive dalam segala keadaan, belum tentu masuk surga. Belum tentu. Dia hanya survive untuk kehidupan di bumi. Dia bertanggung jawab hanya untuk kehidupan di bumi. Tetapi orang yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupannya di bumi ini, tidak memaksimalkan potensi, menjadi beban bagi orang lain, tidak membalas kebaikan orang tua. Ketika orang tua sudah menjadi tua, dia tidak memikul orang tua menderita. Orang seperti ini tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Orang yang tidak layak jadi manusia. Jadi kalau di awal khotbah tadi saya mengajak kalian untuk memaksimalkan potensi, bertanggung jawab, ya. Itu sebenarnya dasarnya bukan sekedar kita bisa survive di bumi ini. Dasarnya karena kita mau mewarisi kerajaan surga. Jangkauan pandang kita harus langit baru, bumi baru. Seperti yang kalian sering dengar di Rehobot ini, ya. Langit baru, bumi baru. Ini yang Tuhan menghendaki, ya. Tuhan ingin kita lakukan. Saya ulangi, saya tegaskan ini. Orang yang survive hidup di bumi ini karena memang bertanggung jawab, mengembangkan bakat, talenta untuk mencapai sukses, ya. Bisa sukses dalam karir, studi, bisnis, dan lain-lain, belum tentu masuk surga. Belum tentu. Fokus hidupnya hanya di bumi ini, bukan untuk yang lain. Ya, belum tentu kok masuk surga. Belum tentu. Apalagi kalau mengembangkan potensi diri, memaksimalkan potensi hanya karena untuk pemuasan diri sendiri. Dia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri, pasti. Dia tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang yang survive dalam hidup, yang bertanggung jawab dalam hidup, belum tentu masuk surga. Belum tentu. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidup ini, pasti tidak masuk surga. Kita harus memiliki cara berpikir, dimensi berpikir yang berbeda dengan anak dunia. Kita sekolah yang rajin, kita bekerja yang giat,
kita cari uang yang tekun, ya kan, mengembangkan potensi untuk survive hidup, bahkan untuk sukses. Itu karena untuk Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Ini indahnya hidup orang percaya. Dimensi hidup orang percaya harus di sini. Nah, kalau kita sudah berdimensi hidup seperti ini, pasti kita akan all out untuk Tuhan. Karena kita melakukannya ini bukan untuk diri kita semata-mata, bukan untuk orang tua kita semata-mata, tapi untuk Tuhan. Yang namanya untuk Tuhan, jangan salah ya, bukan atau tidak harus ya memberi uang untuk gereja loh. Kita sukses karir, studi, kita survive dalam hidup, bahkan kita berhasil dalam berbagai bidang. Kita harus merawat orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mandiri, tidak jadi beban bagi orang lain. Ingat itu. Yang ketiga, keluarga besar kita tolong. Kita punya saudara, tante, ponakan, ya. Lalu masyarakat sekitar kita. Dan yang terakhir, kita harus ikut mengawal pekerjaan Tuhan di gereja. Kalau kita memiliki motivasi hidup seperti ini, sulit gagal. Dan mestinya tidak berlebihan, saya katakan, tidak bisa gagal. Tidak mungkin asal kita bertanggung jawab, Allah yang hidup yang menjadi Bapa kita. Tuhan yang kepadanya kita mengabdi pasti memberkati. Pasti memberkati. Memang berkat itu bisa relatif tergantung seberapa banyak orang bisa dipercayai oleh Tuhan. Ya, pasti diberkati oleh Tuhan. Saya itu ingin sekali ya mengajak kalian ya, orang-orang muda, khususnya anak-anak saya dari Rehoboth Youth ya. Saya ingin kalian memiliki cara berpikir seperti yang saya telah dapatkan dari Tuhan. Jadi cara memandang hidup yang menembus batas. Menembus batas. Hidup bukan hanya untuk di bumi ini, tapi juga untuk kekekalan. Dan justru kekekalan itu yang memotivasi kita. Percuma ya, kita memiliki segala keberhasilan kalau akhirnya kita tidak memiliki kehidupan di dunia lain yang lebih baik. Nah, untuk hal dunia yang akan datang, bagaimana kita memiliki dimensi cara berpikir manusia yang hidup di dunia akan datang. Saya akan khotbahkan di sesi yang akan datang di RYC ini ya. Perkarakan dirimu ya. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Ayo Felix, nyanyikan bersama. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, kalian ikut menyanyi boleh. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan
padang hijau tak bertepi. tak bertepi. Tuhan matahariku, Tuhanlah matahariku di negeri indah Papaku. Kesana kami pulang bersama. Mari kita berdoa. Firman-Mu Engkau meteraikan di hati kami. Saya berhenti berbicara, ya Tuhan, tapi Engkau tetap berbicara dan menuntun anak-anak-Mu, khususnya orang-orang muda ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.